Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberkahi. Nah, calon peserta didik SMK Kamandaka itu harus penuh semangat, ya. Jadi sebelum kita mulai, kita lakukan yel-yel, ya. Yel-yelnya mudah. SMK bisa, bisa, bisa. SMK Kamandaka bisa, bisa, bisa. Itu, ya. Semoga kalian sudah mandi, ya, sudah sarapan, karena sarapan itu wajib agar energi kita selalu kuat dan penuh semangat. Jadi pada hari ini Bapak akan mengisi materi tentang MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan judul pengenalan kurikulum. Tapi sebelum kita mulai, kalian duduk, perhatikan, dan kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Ya. Sudah siap? Ya, baik kalau sudah siap, ya. Pengenalan kurikulum. Nah, ada yang tahu nama Bapak? Nah, kalau belum, Bapak akan memperkenalkan, ya, nama Bapak Windu Sugianto SPD, sarjana pendidikan, ya, mengajar bahasa Indonesia kelas 10 dan kelas 11. Jabatan Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Nah, makanya Bapak diberi tugas dalam MPLS ini tentang kurikulum yang diberlakukan di SMK Kamandaka. Nah, ada yang tahu apa itu kurikulum? Ya, pasti kalian sudah tahu, ya. Kurikulum itu adalah acuan atau perangkat pembelajaran di satuan sekolah, ya. Jadi yang namanya sekolah itu harus ada kurikulumnya. Nah, mengacu kita kepada kurikulum tersebut, ya. Kemudian, nah, sini, ya. Jadi SMK Kamandaka itu sudah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun 2017. Nah, ya, jadi kalau nanti di luar sana ada yang nanya, SMK Kamandaka menggunakan kurikulum apa? Nah, kalian tinggal menjawab kurikulum 2013. Ya. Kurikulum 2013 ini berbeda dengan ATSP atau kurikulum yang dulu. Kemudian, adapun SMK Kamandaka memiliki dua kejuruan keahlian, ya. Ada otomatisasi tata kelola perkantoran, ada bisnis daring dan pemasaran. Nah, ya. Jadi kalian mau masuk mana nih? TKP apa BDP, ya. Nah, tinggal kalian mana yang kalian suka. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ya, alhamdulillah kalau sudah paham. SMK Kamandaka bisa, bisa, bisa. Kita lanjutkan ke struktur kurikulum, ya. Karena ada dua jurusan, berarti struktur kurikulumnya pun ada dua, ya. Ada struktur kurikulum
bisnis daring dan pemasaran, ada struktur kurikulum, otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, yang pertama, nah ini struktur kurikulum BDP dulu ya. Nah, jadi dalam struktur kurikulum itu ada 3 muatan, ya, ada 3 muatan. Yang pertama muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan keahlian atau kejuruan. Nah, muatan nasional itu terdiri dari 6 pelajaran. Ada PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, dan Bahasa Inggris. Nah, di sini ada alokasi waktunya ya. Untuk PAI dan PKN kelas 10, 11, 12 itu dalam seminggu alokasi waktunya hanya 2 jam. Bahasa Indonesia kelas 10 4 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 3 jam. Matematika kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu 4 jam. Nah, untuk sejarah Indonesia itu hanya diajarkan di kelas 10, yaitu 2 jam. Kelas 11, 12 tidak ada. Bahasa Inggris itu kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 4 jam. Ya. Paham ya? Nah, itu adalah untuk muatan nasional. Nah, untuk muatan nasional sebenarnya untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran dan jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran itu sama. Ya, pelajarannya sama. Ya. Sama, ada 6 pelajaran. Begitupun dengan muatan kewilayahan, itu pun sama. BDP dan OTKP sama. Seni budaya hanya di kelas 10, 2 jam. Penjaskes hanya di kelas 10 dan 11, 2 jam, 2 jam. Kelas 12 tidak ada. Ya. Nah, itu. Paham ya? Oke. Dan kita masuk ke ini. Muatan peminatan kejuruan. Nah, yang membedakannya ya di sini antara OTKP dan BDP ya. Bedanya di mata pelajaran kejuruan. Nah, kalau di BDP ada simulasi dan komunikasi digital kelas 10 3 jam, ekonomi bisnis 2 jam, administrasi umum 2 jam, IPA 2 jam. Untuk C1 ini sama ya. Nah, berbeda nanti di C2. Nah, kalau C2 kelas 10 itu marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis ya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi keahlian. Ada 5 pelajaran. Penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi produk, kreatif, dan kewirausahaan. Nah, masing-masing ada di kelas 11 dan 12. 5 jam pelajaran setiap pelajaran. Kemudian ada mulok ya, muatan lokal. Ada budi pekerti itu hanya ada di kelas 12, hanya 1 jam. Bahasa Sunda itu hanya di kelas 10 dan kelas 11. Ya, kelas 12 tidak ada. Jadi jumlah seluruh pelajaran per minggu kelas 10 itu 43 jam, kelas 11 43 jam, kelas 12 hanya 41 jam. Ya. Paham sampai di sini? Alhamdulillah kalau paham. Nah, ini ya, ini struktur OTKP sama ya, untuk muatan nasional, muatan kewilayahan sama. Nah, yang membedakan ya di sini ya, di C2 ya. Ada teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Nah, dengan beda di sini ya, di kelas 11 dan 12 ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, keuangan, sarpras, humas, dan keprotokolan. Kemudian ada produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk mulok sama ya, sama jumlahnya juga.
BDP, OTKP, jumlah jam per minggu keseluruhan itu sama 43, 41. Ya. Nah, itu untuk struktur kurikulum. Ya. Paham? Alhamdulillah. SMK bisa. Sekarang kita masuk ke penilaian. Ya. Penilaian di SMK Kamandaka itu mengambil 3 ranah. Ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kalau afektif berarti penilaian sikap. Nah, berarti sikap kalian baik atau tidak baik. Kalau kognitif berarti pengetahuan. Nah, ini biasanya ada ulangan harian, ulangan semester, ulangan tengah semester, ya, ulangan akhir semester, dan lain-lain. Kalau psikomotorik itu keterampilan, berhubungan dengan keterampilan kita, ya. Nah, kemudian ada, nah ini KKM. Jadi KKM, setiap pelajaran di SMK Kamandaka memiliki standar nilai 75. Jadi kalian harus minimal dapat nilai itu 75. Apabila di bawah 75, berarti harus mengikuti remedial. Paham? Kemudian, nah ini kriteria kenaikan kelas, ya. Jadi kenaikan kelas itu memiliki nilai untuk semua mata pelajaran termasuk muatan lokal dan hasil prakerja. Ya. Boleh ada mata pelajaran yang tidak tuntas, sebanyak-banyaknya 3 mata pelajaran yang bukan menjadi ciri khas jurusan. Nah, secara non-akademis, nilai kelakuan, kerajinan, kerapian, kebersihan sekurang-kurangnya cukup. Jumlah kehadiran sekurang-kurangnya 90%. Jika 2 kali berturut-turut tidak naik kelas pada kelas yang sama, maka siswa yang bersangkutan tidak boleh mengulang dan harus pindah kelas. Nah, apalagi di Kamandaka nih, kalian harus benar-benar rajin, ya. Baru indikasi mau tawuran pun langsung diberhentikan. Nah, jadi benar-benar belajar. Nah, kemudian ada kelulusan. Nah, kalau kelulusan, apabila kalian mengikuti semua 6 semester, itu pasti dianggap lulus dan mengikuti ujian. Nah, itulah pengenalan kurikulum di SMK Kamandaka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti Bapak anggap kalian memahami dan mengerti, ya, apa yang Bapak sampaikan. Ya. Baik, nanti sampai ketemu ketika kita bertatap muka di sekolah atau di kelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.